Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Jigen atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Jigen beserta staf dan karyawan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai pembawa acara akan mengadakan acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif dari Ibu Erna Leilania selaku CGP Angkatan 10. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat-nikmatnya kita semua dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah menuntut kita dari zaman jahiliyah sehingga kita dapat merasakan iman Islam sampai pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya. Susunan acara diseminasi positif penyebaran pemahaman dan ungkapan pengalaman. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat sharing atau tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu, marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Jigen atau yang mewakili. Kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini bahwa kita bisa mengikuti diseminasi dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak lupa kita haturkan sholawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita lakukan sholatnya di hari. Syukur alhamdulillah pada hari ini Bu Erna Leilania telah menyampaikan atau menularkan budaya positif, dan kita juga terima kasih kita bisa mengambil hikmahnya ya. Diseminasi tentang budaya positif ini mudah-mudahan membawa dampak atau harapan di lingkungan satuan pendidikan yaitu di SDN. Terutama sebagai penanggung penggerak itu harapan saya atau satuan pendidikan ini bisa menularkan kebiasaan yang baik yaitu budaya positif pada peserta didik dan berpihak kepada murid. Dan budaya positif itu sendiri adalah nilai kebiasaan yang di sekolah kita yang selalu berpihak pada murid. Kenapa selalu berpihak pada murid? Karena setelah kita belajar itu adalah kebebasan, jadi siswa kita berikan ruang geraknya. Yang kedua adalah mendukung kita selaku guru penggerak
sebagai sarana pengembangan diri, ya, untuk selalu berinovasi, karena guru pembelajaran ini merupakan pemimpin pembelajaran di dalam Merdeka Belajar. Yang terakhir yaitu sebagai teladan dalam meningkatkan kompetensi guru, karena tuntutan yang selalu update kurikulum sekarang dan kurikulum kita harus mengikuti apa-apa yang diminta oleh pemerintah dan kita harus mengikuti. Saya kira tidak panjang lebar dalam harapan saya, mudah-mudahan paling tidak guru kita atau teman Suherman itu bisa kena imbasnya sebagai guru yang bergerak dan bergerak. Masih kurang saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Ibu Sunardi yang mewakili kepala sekolah. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Ibu Erla Mulyani selaku CDP Angkatan 10. Kepada Ibu Erla, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Namun sebelumnya saya meminta izin untuk perkenalkan saya untuk berdiri menjelaskan Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih semangat. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili dari SD Negeri 2 Jigen, serta Bapak Ibu guru semua dari guru SD 2 Jigen. Dan saya sangat antusias sekali berada di tengah-tengah Bapak Ibu karena saya merasa saya juga di sini belajar ya Bapak Ibu. Kita belajar bersama, tidak ada kata meminta, bukan ya, kita belajar bersama. Ini sifatnya belajar bersama. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menumbuhkan semangat lagi. Nanti ketika saya bertanya siapa kita, Bapak Ibu menjawab SD Negeri 2 Jigen, begitu ya? Lalu ketika saya bertanya SD Negeri 2 Jigen, Bapak Ibu menjawab luar biasa. Jadi bisa dimulai ya? Siapa kita? Siapa kita? SD Negeri 2 Jigen. Luar biasa sekali, sama seperti kita semua, kita semua. Mohon izin juga untuk selaku operator sekalian juga. Sebelum kita mulai, saya juga ingin bertanya. Ini termasuk pertanyaan tematik ya. Seputar budaya positif. Jika Bapak Ibu mendengar saya mengucapkan kata budaya positif, apa yang terbenar dalam pemikiran Bapak Ibu atau terbesit dalam bayangan Bapak Ibu mengenai kata budaya positif? Monggo yang mau berpendapat. Pak Bro, monggo Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya. Melihat dari judulnya tadi budaya positif, ini menurut pengamatan dari kacamata saya, budaya itu adalah suatu kebiasaan, ya. Kebiasaan yang sudah melekat di suatu kelompok atau masyarakat. Nah, kalau budaya positif berarti budaya yang sudah melekat di SDN 2 Jigen ini. Positif jelas itu adalah suatu tadi yang baik. Jadi kesimpulannya budaya positif adalah suatu kebiasaan atau kebiasaan yang baik, seperti itu. Oke, singkat saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu pendapat dari Pak Gubro. Tepuk tangan untuk Pak Gubro. Ya, Pak Gubro tadi mengatakan bahwa budaya positif adalah kebiasaan yang baik. Gimana Bapak Ibu, setuju? Ya, kalau kebiasaan baik itu menurut Bapak Ibu penting tidak melakukan budaya positif ini diterapkan di sekolah kita, Bapak Ibu? Penting? Penting. Kenapa sih penting Bapak Ibu? Untuk apa coba? Untuk tentunya untuk meningkatkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang timbul dari dalam diri siswa, ya. Baik, berikutnya ini adalah konsep inti
Budaya positif di sini kita akan belajar membedah satu persatu, yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, dan yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada motivasi perilaku manusia, yang keenam ada posisi kontrol seorang guru, keenam ada kedua ada keyakinan kelas, dan terakhir ada segitiga restitusi. Nah, itu merupakan konsep inti dari budaya positif yang akan kita bedah satu persatu dan kita akan pahami pada hari ini. Berikutnya materinya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, saya ingin bertanya lagi, Bapak Ibu apakah pernah mendengar pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada siswa? Apakah pernah mendengar dua istilah tersebut? Pernah ya? Pernah ya. Kita raba-raba itu jadi bukan ya? Kita raba-raba apa yang sudah kita laksanakan pada sampai saat ini kita menjadi seorang pendidik, menjadi seorang tenaga guru ya? Pembelajaran apa yang sudah kita lakukan? Yang mana Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran yang mana nih? Bulala melakukan pembelajaran yang mana? Bulala pembelajaran berpusat pada siswa. Bulala kayak idealnya yang bagus nih yang mana tuh Bapak Ibu? Rame sini ya dari bangku programming. Iya, idealnya adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, ya, pada murid. Kenapa? Karena pada dasarnya memang seperti pemikiran dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah bersifat menuntut. Anak-anak itu bukan kertas kosong lagi, bukan ya Bapak Ibu. Itu sudah terlahir, sudah sesuai, ada bakat, minatnya sudah ada. Tinggal kita menebarkan karakter-karakter tersebut, itu tugas kita. Nah, berpusat pada guru itu juga merupakan cita-cita dari Bapak Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana dalam untuk mewujudkan itu kita sebagai guru tentunya melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pernah mendengar kata berdiferensiasi Bapak Ibu? Pernah ya? Dari kata berdiferensiasi itu sendiri saja bahwa murid itu belajar sesuai dengan kebutuhannya, betul ya Bu Nanti ya? Bahwa murid itu belajar sesuai dengan kebutuhannya, dan masing-masing murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Betul sekali Bapak Ibu. Meskipun berada di tempat yang sama, berada di dalam kelas yang sama, dalam situasi yang sama, namun belum tentu murid tersebut kebutuhannya sama juga. Gitu. Jadi tugas kita seorang guru ya harus memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya apa? Artinya kita harus mengenali murid itu kebutuhannya apa. Kita sendirikan. Misalnya gaya belajar kan ada 3 Bapak Ibu. Gaya belajar apa saja Bu? Gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan juga gaya belajar kinesthetik. Misal yang sukanya muter-muter, kinesthetik ya Bu ya. Pernah ada Bu bawa buku sepatu biasanya ini ya Bu ya. Kelas 1 biasanya kan ada mau diam ya. Nah, ini kira-kira apa yang Bu Krismati lakukan? Kalau kelas 1 itu harus ekstra bukunya. Yang satu sana rame, kita ke sana dan yang depan rame, nggak bisa diam, anaknya topnya super dan ekstra gurunya harus strong. Ya, itu gaya belajarnya berbeda-beda. Jadi kita juga harus mengenali ya Bu ya, anak ini harus diberi metode apa. Jadi makanya kita itu ubah metode pembelajaran yang bervariasi, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa tadi. Oleh sebab itu kita belajar pembelajaran dengan paradigma baru namanya ya. Jadi pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Tadi yang sudah dikatakan bahwa pembelajaran diferensiasi itu tadi adalah menyesuaikan kebutuhan murid. Jadi sehingga para peserta didik
model beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya ini kaitannya hubungannya kita dengan Tuhan, dengan Allah ya. Itu nilai-nilai religius di sini. Yang kedua ada berkebinekaan global. Pada nilai berkebinekaan global ini, di sini ditekankan bahwa Indonesia itu kaya akan suku bangsa, kaya akan suku budaya. Jadi di sini bermacam-macam ras, ya, agama dan sebagainya. Kita disuruh intinya sikapnya di sini yang ditekankan adalah toleransi. Kita saling menghargai, saling menghormati antar umat beragama, antar budaya ya di situ. Lalu yang ketiga adalah bergotong royong. Jadi masalah bergotong royong di sini bukan seperti kita gotong royong membersihkan lingkungan, tidak hanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oh, yang bergotong royong di sini lebih kepada kita berkolaborasi antar teman, kita bekerja sama. Kan kadang ada tuh ya kita diskusi di dalam kelas, jadi kita laksanakan untuk berkolaborasi dengan teman, kita bekerja sama dengan teman itu juga sudah termasuk gotong royong. Jadi gotong royong tidak mesti membersihkan lingkungan, tidak. Lalu yang keempat ada kreatif. Di sini murid dituntut untuk dapat berinovasi, kreatif, menciptakan hal baru, menciptakan karya-karya. Nah, tadi terus berikutnya bernalar kritis. Bernalar kritis juga tentunya mempunyai pemikiran ide gagasan yang di luar standar. Misalnya seperti kalau soal HOTS, High Order Living Standard gitu ya. Berikutnya ada tentunya mandiri. Diharapkan murid-murid kita tumbuh dengan karakter yang mandiri Bapak Ibu ya. Dari sini ada pertanyaan? Belum ya Bapak Ibu? Sudah paham Bapak Ibu? Sudah. Jadi kesimpulan dari pembelajaran paradigma baru ini, kita harus bagaimana Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga tentunya berpusat pada murid seperti apa yang dicita-citakan Bapak Ki Hajar Dewantara. Oke. Lanjut. Nah, berikutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa itu? Di sini dijelaskan bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Siapa nih yang beranggapan bahwa bisa mengontrol murid? Saya sendiri berperilaku seperti itu awalnya ya, sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya bisa beranggapan, oh saya guru, saya punya hak kontrol siswa saya ini, gitu. Tapi pada dasarnya kita tidak bisa Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol murid tersebut. Semisal, apa ya contohnya ya? Semisal kita punya murid, kita minta dia melakukan sesuatu, misalnya minta dia berbuat salah. Murid kita ada yang berbuat salah nih, lalu kita minta dia untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, suatu ketika dia berusaha dan dapat memperbaiki permasalahannya, memperbaiki perilakunya. Apakah itu kita berhasil membuat kontrol diri terhadap murid? Belum tentu ya, belum tentu. Kadang mereka mengulangi lagi keesokan harinya. Berarti itu belum timbul motivasi diri di dalam dirinya, belum timbul motivasi intrinsik. Jadi motivasi itu ada dua ya Bapak Ibu, ada motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam diri siswa tersebut, kalau ekstrinsik itu bisa dari pengaruh luar. Itu jadi kita beranggapan kita bisa mengontrol siswa tersebut, kita bisa mengontrol murid tersebut, itu hanya ilusi belaka, itu hanya miskonsepsi. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid ya. Yang bisa mengontrol siapa? Ya dirinya murid tersebut, dirinya sendiri. Ya meskipun kita kita kontrol, kita ayolah berubah, ini dia berubah keesokan hari tapi dia mengulangi lagi, itu berarti kita belum bisa mengontrol murid gitu. Lalu kita beranggapan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini yang dimaksudkan adalah bujukan, rayuan. Dari Bapak Ibu pernah tidak merayu, membujuk muridnya lalu berhasil? Pernah ya? Lalu Bapak Ibu beranggapan apakah saya berhasil mengontrol diri murid tersebut? Awalnya iya ya Bu, awalnya iya
iya ini anak berubah nih, sudah berperilaku seperti apa yang saya minta. Oh berarti saya bisa nih ngobrol nih. Tapi tidak Bapak Ibu, tidak seperti itu kan, bukan seperti itu. Jadi mereka berubah itu memang atas dasar diri mereka sendiri, kemauan mereka sendiri, atas dasar motivasi intrinsik yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Misal, pernah tidak kalau punya muridnya mengulangi kesalahan lagi? Pernah sih? Pernah. Berarti memang murid tersebut belum memiliki motivasi intrinsik, ya. Itu motivasinya hanya timbul dari ekstrinsik. Karena apa? Karena pada saat itu Bu Ayu marah, jadi dia berubah karena takut dimarahi Bu Ayu. Itulah muncul rasa takut karena takut dimarahi sama Bu Ayu. Bu Ayu enggak, aku mau berubah. Tapi berarti bukan motivasi intrinsik, itu namanya masih ekstrinsik. Akhirnya apa kalau motivasi ekstrinsik yang timbul? Akhirnya mereka masih mengulanginya lagi dan mengulanginya lagi seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Masih sama ya. Jika kita mengkritik anak, memberikan masukan, memberikan saran, ya awalnya dia mau berubah, tetapi kalau diulangi lagi masih sama dong ya. Berarti mereka masih motivasinya masih ekstrinsik seperti itu, belum muncul motivasi intrinsik. Nah, di budaya positif ini yang diharapkan apa Bapak Ibu? Yang diharapkan adalah motivasi intrinsik yang ada pada diri anak tersebut yang muncul ya. Terlalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Siapa nih yang suka memaksa? Berarti kayaknya sepertinya suka memaksa nih. Pernah tidak berarti memaksa muridnya sehingga muridnya lalu berubah? Pernah? Ya, pernah ya. Pasti pernah ya, karena kita di sini juga merasa belum sempurna. Kita di sini masih belajar bersama. Ya pasti pernah ya. Kita beranggapan kita guru ini dewasa ya Bu ya, kita yang tua di sini ya. Kita beranggapan kita orang tua, kita yang paling dewasa dan berhak memaksa anak tersebut. Tapi seperti itu yang kita lakukan ternyata salah, kurang tepat Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka terpaksa, motivasinya karena takut ya, karena dengan terpaksa karena ada hal-hal yang lain yang membuat mereka terpaksa itu tadi dilakukan, mereka akhirnya berubah. Jadi yang timbul belum motivasi intrinsik. Nah, jadi saat ini ya, setelah kita tahu ada paksaan, ada bujukan rayuan atau penguatan positif, itu ternyata hanya ilusi belaka. Jadi sama saja omong-omong itu jadi kayak omong kosong. Jadi zong gitu nih Bapak Ibu ya. Jadi zong ada gunanya. Kita tidak bisa mengontrol diri siswa. Yang bisa mengontrol tadi siapa Bapak Ibu? Iya, siswa tersebut, siswa dirinya sendiri ya, dirinya sendiri itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu, maka kita harus mengubah paradigma kita, mengubah mindset kita dari yang awalnya stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Nah, bedanya apa Bapak Ibu? Pada stimulus respon, misal di sini ada realitas kebutuhan kita sama. Di teori stimulus respon ini dikatakan bahwa kebutuhan manusia, kebutuhan mereka, kebutuhan peserta didik kita, kebutuhan murid kita, kebutuhan guru kita, kita semua sama. Padahal kita punya kebutuhan yang berbeda. Itu di teori kontrol dituliskan bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan saya dengan kebutuhan Bu Intan pasti beda ya Bu ya. Kalau Bu Intan belum menikah nih, jadi Bu Intan masih punya butuh pengen ini, pengen itu. Sedangkan kita yang sudah menikah punya butuh pengen itu semisal. Anak juga gitu Bapak Ibu. Murid kita di dalam kelas juga gitu. Mereka di dalam kelas pada situasi yang sama, dengan pembelajaran yang sama, tapi kebutuhan mereka berbeda. Gitu. Ada yang suka gaya belajar ini, ada yang suka gaya belajar ini, ada yang butuhnya materinya ini, ada yang butuh ini bermain belajarnya. Jadi kita sesuaikan. Kita harus pintar-pintar cari metode belajar yang bervariasi. Yang kedua, ada semua orang melihat
hal yang sama, ya, itu pada stimulus respon. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang dunia. Nah, sebentar, saya ingin bertanya pada Bu Anis. Sebenarnya Bu Anis dari sana kelihatan kok cantik mesem-mesem, gitu ya. Bu Anis punya pandangan tentang dunia ini bagaimana, Bu? Punya cita-cita apa, Bu, tentang dunia? Simpel saja ya, cita-cita saya tentang dunia itu dunia tempat untuk bersenang-senang. Oke, menurut Bu Anis dunia tempat bersenang-senang. Apakah sama dengan pemikirannya Pak Mariono? Sama. Oh, yang senang-senang juga berkepalanya. Tapi tentunya berbeda dengan Bu Harti. Kalau menurut Bu Harti, bagaimana gambaran Bu Harti tentang dunia? Dunia itu bulat dan tempat kita untuk mengekspresikan segalanya. Oke, luar biasa sekali pemikiran dari Bu Harti. Dunia itu bulat tapi bukan dadakan seperti tahu bulat, ya. Ya, jadi menurut masing-masing pendapat orang-orang tentang gambaran dunia itu berbeda. Itu pada teori kontrol. Selanjutnya pada teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini namanya memaksakan kehendak. Maka ini terjadi di lingkungan sekitar kita, ya Bu, ya. Kita memaksa orang, ayo kamu bodoh, kamu harus sama kayak apa yang saya pikirkan sama saya kayak ini, misal kayak Bu Laha sama Bu Prateni, semisal ayo kita ini babesnya juga, sama pemikirannya kita juga, ya juga. Belum tentu dengan Bu Intan sama Bu Nura, gitu ya, berbeda pandangannya ya. Itu contoh simpelnya saja lah. Tidak boleh memaksa itu. Pada teori kontrol, semua perilaku manusia itu akan memiliki tujuan seperti itu juga, ya. Kita punya pandangan berbeda. Lalu yang stimulus responnya, oh ini. Oke, ini ya. Selanjutnya perilaku buruk ini dilihat sebuah kesalahan, ya. Kita menganggap kalau yang buruk itu yang salah. Belum tentu gitu, kalau ibu kalau bisa teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Semisal murid kita semisal melakukan hal buruk, semisal terlambat ke sekolah. Biasanya apa yang dilakukan Bapak Ibu jika punya murid terlambat datang ke sekolah? Dihukum, Pak Mar? Nah, pada stimulus respon Bapak Ibu ini ada orang lain bisa mengontrol saya, dan pada teori kontrol bahwa dikatakan hanya ada yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi siapa yang bisa mengontrol muridnya? Tidak ada, ya. Tidak ada. Yang bisa hanya diri murid tersebut, ya. Itu. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Misal tadi, ya, saya bisa mengontrol kita untuk menyukai atau mau saya yang melakukan apa yang saya minta. Nah, tidak bisa juga ya Wintan, ya, karena Wintan akan melakukan hal tersebut sesuai dengan keinginannya Wintan, bukan keinginan saya. Nah, itu pada teori kontrolnya berarti yang bisa ada tidak bisa mengontrol orang lain, gitu. Lalu pada stimulus respon dikatakan bahwa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seperti ya Bu Kes, ya. Bu Kes pernah melakukan bujukan kepada muridnya? Iya, pernah. Ketika dikatakan apa, Bu Kes? Biasanya gitu problematikanya kelas 1, ya. Nggak mau sekolah, minta dihubungin orang tuanya. Pernah merasa gagal, Bu Kes? Pernah juga, ya. Lalu apa yang dilakukan Bu Kes ketika gagal membujuk anak tersebut? Memaksa? Karena juga memaksa. Biasanya pemaksaan itu akan terjadi ketika bujukan atau rayuan kita nih gagal, ya. Tapi itu sebenarnya tidak boleh dilakukan, ya. Menurut teori kontrol yang dilakukan adalah dengan apa? Dengan berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti mungkin bisa mencoba berkolaborasi dengan orang tua dari siswa tersebut. Kita kolaborasikan, kita cari solusinya supaya anak tersebut mau ke sekolah tanpa didukung oleh orang tuanya lagi, ya. Berikutnya ada pada stimulus respon berpikir pada pola pikir menang kalah. Tidak boleh Bapak Ibu dilakukan menang kalah itu. Ya betul lah Pak, betul kita main
solution gitu ya. Nah, win-win solution itu gimana nih? Jadi kita tidak beranggapan bahwa kita ini guru, biasanya pribadi kita guru, kita yang tua, kita yang dewasa. Kita menganggap murid itu bapak kecil, murid itu melakukan yang salah, berarti dia yang salah, kita yang menang. Itu juga tidak boleh dilakukan. Gitu. Jadi kita harus merubah paradigma mindset kita dari yang stimulus respon menjadi teori kontrol. Berikutnya, disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin, biasanya yang terbanyak apa? Disiplin tadi yang terbanyak apa ya? Tepat waktu. Apalagi paman? Oh, rajin. Nah, bahwa disiplin itu artinya dari kata disiplin belajar. Belajar itu apa toh? Jadi di sini tuh mengacu pada disiplin diri. Disiplin diri yang memiliki rasa tanggung jawab. Kalau anak sudah disiplin, pasti mereka punya rasa tanggung jawab. Misalnya disiplin tadi tepat waktu, berarti berangkatnya misal di aturan sekolah jam 7 berangkat. Karena dari rumah berangkat sebelum jam 7, ya sudah tepat waktu. Berarti dalam dirinya sudah muncul motivasi intrinsiknya yaitu tanggung jawab. Okay? Bukan karena ingin dapat penghargaan, ingin dapat pujian atau reward, ingin dapat hukuman. Nah seperti itu. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara perencanaan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan reward tadi, ya, atau hukuman atau ancaman tadi, bukan seperti itu. Sehingga kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah apa? Untuk menciptakan peserta didik atau murid memiliki disiplin positif tadi, sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku, perubahan perilakunya ke arah yang lebih baik. Itu kan tujuan kita ya Bapak Ibu ya, merubah arah yang awalnya kurang baik menjadi lebih baik. Sama seperti kita Bapak Ibu, kita juga mengevaluasi pembelajaran kita evaluasi apalagi kita melakukan pembelajaran yang menurut kita kok kurang baik, tapi kita tingkatkan lagi lebih baik lagi. Itu tujuan disiplin positif. Berikutnya ada nilai-nilai kebajikan. Di dalam nilai-nilai kebajikan ini yaitu terdapat nilai yang telah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, lepas dari bahasa maupun latar belakangnya. Ini saya ambil contoh ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila, terdapat nilai-nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu dari profil pelajar Pancasila. Berikutnya dari KAIGO, dari Primary Years Program atau PGRB, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, percaya diri dan komitmen. Berikutnya dari keterampilan interaksi, terdapat dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Komunikasi yang terbaik itu termasuk di life skill, gitu ya. Jadi terdapat nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan dari nilai kebajikan ini untuk meningkatkan motivasi diri tadi. Tuh. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham ya? Kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu punya kebutuhan dasar? Ada ya? Nah, seperti kalau kebutuhan dasar ada makan, ada minum, apalagi ada sholat juga pulang wajib seperti kita ya, gitu. Nah, pernah tidak merasakan bahwa Bapak Ibu ini pernah gagal dalam mendapatkan kebutuhan dasarnya? Pernah? Lalu apa yang terjadi jika Bapak Ibu ini gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar Bapak Ibu? Kecewa, banyak artinya kecewa, rasanya ada rasa kecewa. Pasti ada ya,
Jadi biasanya kalau kita tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar kita akan merasakan tadi pada kecewa, rasa dimana yang dapat menyebabkan perilaku menyimpang, ya kan? Biasanya kalau mohon maaf ya, kalau semisal kebutuhannya tidak terpenuhi, dia bisa mencuri, bisa kalau kebutuhan ekonominya tidak terpenuhi, dia dapat mencuri. Nah itu hal-hal kecil yang bisa dijadikan contoh kalau semisal kebutuhan dasar manusia tadi tidak dapat terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia ada dibagi menjadi kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup di sini meliputi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Nah, semisal Bapak Ibu punya murid menggunakan atau tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup ini, sejak di dalam kelas muridnya Bapak Ibu ini lemes karena belum makan, berarti dia belum terpenuhi kebutuhannya makan ya Bu ya. Bisa lemes langsung makan, jangan langsung ditegur atau dimarahin Bapak Ibu. Kamu dok, kok lemes banget sih, kok gak semangat ini? Jangan langsung ditegur diintimidasi seperti itu. Kita cari tahu dulu nih, kenapa anak tersebut bisa lemes. Kita cari tahu alasannya terlebih dahulu. Pasti ada alasan tertentu, ada yang latar belakangnya. Oh berarti kebutuhannya, misal saya belum makan, saya belum sarapan tadi pagi. Oh berarti kita tahu si anak tersebut tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, dengan makan seperti itu. Lalu yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Meliputi ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Contoh kecilnya Bapak Ibu, kan di dalam kelas biasanya ada kelompok yang diskusi ya. Nah, ada nih, misal dari satu kelompok terdiri 4 anak. Kalau di kelas saya, ada 4 anak karena muridnya sedikit. Ada 4 anak satu kelompok. Yang satu anak ini tidak mau ikut bekerja, tidak mau ikut kelompokan. Awalnya saya juga menegur Bapak Ibu ya. Karena saya belum tahu yang teori ini. Kenapa kamu nggak ikut? Saya marahin. Kenapa kamu nggak ikut diskusi dan ikut kerja kelompok? Ya udah nanti kamu nggak dapat nilainya. Itu nggak usah ditulisannya di lembar kerja namanya kalau nggak ikut diskusi. Saya langsung mengintimidasi melalui anak ini. Saya nggak tanya tahu awalnya kenapa ini anak pada mau bekerja sama. Ternyata kalau kemarin saya juga sudah lakukan hal ini setelah saya mengikuti pendidikan berbakat ini saya lebih melakukan pendekatan. Kamu kok tidak mau ikut bekerja sama dengan temanmu, kenapa? Ada alasan apa di sini? Ternyata Bapak Ibu, karena apa? Karena anak ini memang bukan apa ya? Sesuai kalau bukan siapa ya? Bukan bestinya, bukan apa sih namanya Bapak Ibu? Bukan teman dekatnya kayak gitu loh, mungkin tahu ya. Bukan sesama ya, bukan teman dekatnya lah ini. Bukan teman dekatnya. Jadi dia merasa dia tidak diterima di kelompok itu. Kelompoknya tidak welcome terhadap posisinya dia di sana. Jadi dia ternyata tidak diajar gitu. Ternyata bukan dia yang tidak mau, karena memang dia yang merasa dikucilkan, dia yang tidak diterima. Jadi dia kurang apa di sini? Kurang membutuhkan kebutuhan rasa diterima gitu. Kita cari tahu dulu Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Nah, ini Bapak Ibu ya, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ada Bapak Ibu kadang murid kita ingin selalu tampil, ingin aktif, angkat tangan terus ya, pengen maju terus, pengen dia yang diperhatikan. Kenapa? Dia pengen, aku pengen dipuji gitu ya, aku pengen dilihat, oh aku bisa. Itu hanya punya rasa itu, karena ingin berkuasa ya, ingin tampil. Tapi dia ingin apa? Ingin untuk dianggap. Dan juga ada kan murid yang caper ya, itu kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan lebih besar meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah contohnya pada kebebasan ini apa ya? Oh ini kan pembelajaran terdapat 3 gaya belajar tadi ya Bapak Ibu ya. Ada apa tadi Bapak Ibu masih ingat? Gaya belajar visual, auditori, sama kinestetik. Ini saya juga punya nih Bapak Ibu di dalam kelas kasus seperti ini. Murid saya ada yang kinestetik,
Jadi kalau bapak ibu muridnya di kelas ada yang tertawa, tolong jangan dimarahin ya. Mereka juga ada membuat lelucon-lelucon. Nah kita juga pada saat melakukan pembelajaran juga jangannya sepanjang serius-serius segala jangan ya. Kita boleh masuk ini cadangan guruan, kita ajak mereka tertawa bersama juga. Kenapa? Karena kalau kita tertawa bersama mereka, kita kasih kesenangan mereka akan selalu merindukan kita. Betul Bapak Ibu? Betul. Kalau kemarin di TikTok tuh yang FYP gini, kasta tertinggi seorang guru adalah bukan guru yang tua, bukan guru yang dari guru penggerak, bukan bapak sekolah, bukan. Itu guru yang apa Bapak Ibu? Yang selalu dirindukan muridnya, itu kasta tertingginya. Berikutnya, nah terkait motivasi tadi, motivasi ada dua di Bapak Ibu ya. Ada motivasi intrinsik, ada juga motivasi ekstrinsik. Untuk kasus yang ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sebisa tadi muridnya Bu Ayu berubah karena mungkin takut Bu Ayu takut dihukum dan lamanya nggak mengerjakan PR, akhirnya berubah besokannya dikerjakan PR-nya karena dia takut hukuman. Untuk menghindari hukuman tersebut, muridnya Bu Ayu mengerjakan PR. Nah itu berarti motivasinya masih motivasi ekstrinsik. Karena apa? Keesokan harinya lagi tidak dikerjakan lagi baliknya ya sama saja, itu motivasi ekstrinsik. Sama juga dengan untuk mendapatkan imbalan atau pembelajaran atau reward tadi ya. Semisal pengen bisa baca karena pengen dikasih uang, nah, itu juga motivasi masih motivasi ekstrinsik. Nah, termasuk motivasi intrinsik yang bagaimana Bapak Ibu? Motivasi intrinsik yaitu mereka atau peserta didik atau murid kita tadi mengenali dirinya sendiri menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri sendiri ya, dengan nilai-nilai yang telah mereka percaya. Seperti itu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat. Oke, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semangat lagi. Kita sedikit dulu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengikuti saya. Nanti kalau aku habis satu kan ya. Nah ini kesukaannya Bapak-bapak, ada Bapak Mariola dan juga Pak Gufron. Nanti satu angkat bahunya seperti ini, angkat tangannya ya. Satu ditambah sebagai simbol tambah. Satu sama dengan dua. Bisa Bapak Ibu? Oke, bisa nih. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Ayo berdiri dulu Bapak Ibu, berdiri dulu. Kita harus berdiri dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi ya, satunya di mana tadi? Satu yang bawah ini ya. Satu ditambah pakai simbol tambah. Satu sama dengan dua. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Sebentar dengan ditambah dulu. Bu lagi di depan sini. Bisa dimulai Bapak Ibu? Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Luar biasa sekali seperti slogan kita. Berat dari majikan luar biasa. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Gimana sudah relax semangat deh. Kita lanjutkan pada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, Bapak Ibu sering ya mendengar kata hukuman? Sering ya? Sering. Dan tentunya kadang kita juga tidak asing karena kita sendiri yang
gara-gara gitu Pak ya. Saya apa yang harus diskusi? Baru nih saya dengar nih, dan juga baru saya laksanakan juga tentunya karena saya baru dapat ilmunya. Dari sini saya juga tidak ingin saya sendiri yang mengetahuinya ya. Saya ingin Bapak Ibu guru semua juga mengetahuinya karena kita di sini sifatnya bersama, kita kolaborasi untuk memajukan SD kita, SD Negeri 2 Ciker. Nah, kita cari tahu perbedaannya. Pada hukuman itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang kita akan terjadi atau yang dilibatkan tadi tidak dilibatkan, ya. Murid tidak dilibatkan di sini mendadak. Bahasa Jawa ini ujuk-ujuk, ya. Mak bergenduk, ujuk-ujuk. Dan di sini sifatnya satu arah. Satu arahnya maksudnya adalah guru yang tahu langsung menunjuk siswa, langsung menghukum siswa. Nah, berupa biasanya hukuman fisik maupun psikis. Ya, verbal dan non verbal. Pada kasus ini semisal ya, saya kasih contoh Bapak Ibu pernah menghukum ya tentunya ya. Pernah ya, semua ya. Iya, kita semua pernah berada di posisi sebagai penghukum. Apakah anak tahu akan Bapak Ibu berhukum? Bisa kan ya? Juga hukumannya pada saat itu juga ada semisal datang terlambat ke sekolah. Biasanya dengan hukum apa? Apa mungkin saya terlambat muridnya? Bukan apa-apa. Bayu pernah juga? Apa Bayu? Di rumah apa? Itu meringkas terus dipresentasikan. Nah, kan dari rumah aku tidak tahu hukuman itu loh ya Bu ya. Nah, itu namanya mendadak, tiba-tiba tidak terencana, ya, gitu. Bedanya apa dengan konsekuensi? Kalau pada konsekuensi ini terencana, sudah disepakati, sudah biasanya kan kalau sekolah punya tata tertib ya, tata tertib jika melanggar hukumannya ini misal. Tapi apa kondisinya? Tetap membuat murid juga tidak nyaman. Dan sikap guru di sini selalu memonitor murid. Misal nih kemarin ada yang kaca kelas 5 pecah ya Pak ya. Nah, di rumah apa konsekuensinya? Konsekuensinya mengganti. Itu juga membuat kondisi murid tersebut tidak nyaman karena juga terpaksa harus ganti nih. Gitu. Ya, sudah tahu perbedaan Bapak Ibu? Sudah tahu, yaitu konsekuensi terencana dan disepakati, sudah ada aturannya. Kalau kamu melanggar ini, konsekuensinya ini. Misal kalau kamu menghilangkan ballpoint temanmu, berarti juga kamu harus mengganti ballpoint temanmu seperti itu. Pada restitusi di sini ya, ini peran penting restitusi ini penting Bapak Ibu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini pada restitusi itu ada prosesnya. Prosesnya itu punya manfaat sendiri bagi murid. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, prosesnya berupa apa? Berupa kolaborasi, komunikasi, mengajarkan murid untuk mencari solusi bersama. Gitu. Nah, saya punya pengalaman Bapak Ibu. Di sini saya punya pengalaman ini di hukuman. Dulu waktu SMP saya itu kurang suka sama pelajaran fisika. Ya, karena memang fisik saya pada saat itu kecil, pendek, dan juga tidak sekecil ini deh, maksudnya berdiri apa ya? Ada fisik itu tidak bisa lompat jauh. Pada saat itu guru saya lumayan saya takuti karena galak, ya, itu. Nah, sampai sekarang itu terkesan karena memang itu membuat kita pada saat itu trauma, seperti itu. Nah, pada saat itu apa yang saya lakukan, yang guru saya lakukan ketika saya melompat tidak bisa itu, dia mengucapkan kata-kata verbalnya yang menyakitkan hati saya sampai teringat saat ini. Jadi saya terus beranggapan, oh saya tidak bisa ini, saya tidak suka ini. Akhirnya itu efeknya Bapak Ibu yang menjadi trauma tersendiri. Itu, jadi menyakitkan hati. Bahkan jika kita mengucapkan kata yang membuat hati sakit hati murid tersebut, akan dihina sepanjang hayatnya, akan menjadi
itu akan mulai berdiri dengan seperti itu, dan sampai saat ini saya juga gitu ya, masih kayak kurang percaya dirinya di finishing seperti itu ada dampak tersendiri. Jadi tolong ya Bapak Ibu, kita kondisikan mulut kita supaya kita bisa ngerem apa yang kita ucapkan agar tidak menyakiti hati putra putri peserta didik kita gitu. Atau mungkin dari Bapak Ibu juga pernah punya pengalaman? Pasti punya pengalaman. Kita lanjutkan. Nah tadi sebenarnya kita sudah menyinggung tentang posisi kontrol penghukum, karena kita semua di sini dan saya yakin juga Bapak Ibu guru di sini adalah pernah melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Tidak apa-apa Bapak Ibu ya, tidak apa-apa karena kita juga belajar. Nah di sini terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum yang biasa kita lakukan, dan kita akan perbaiki lagi nanti setelah kita melakukan ini pemaparan materi ini. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga ada teman. Dan yang keempat pemantau. Dan yang kelima manajer. Dari 5 posisi kontrol guru ini menurut Bapak Ibu sudah menjadi posisi kontrol yang mana Bapak Ibu selain penghukum? Semua? Iya semua. Iya. Tapi Bapak Ibunya kita kan juga sering ya berbagi pengalaman di sini ya. Semua sudah pernah kita lakukan. Nah yang idealnya kita sebagai guru posisi mana Bapak Ibu? Yang menurut Bapak Ibu ideal yang mana nih? Ini ada satu posisi kontrol guru yang ideal menurut Bapak Ibu yang mana nih? Teman. Kenapa Bukes menurut teman? Monggo Bukes. Menjadi teman itu biar seorang guru sama siswa itu tidak ada jangan nggak ada jarak gitu, jadi siswa itu nggak takut pada kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu pendapat dari Bukes. Teman dulu dong Bukes dari pengalamannya. Menurut Bukes adalah posisi yang terbaik itu menjadi teman sama tidak ada jarak. Boleh saja, boleh tidak? Boleh ya, boleh saja. Tetapi dengan menjadi teman itu yang karena tidak ada jaraknya itu juga akan berdampak buruk terhadap murid ya. Jadi posisi kontrol yang ideal kita sebagai guru adalah dengan menjadi apa Pak Gubernur tadi? Manajer. Betul sekali. Tepuk tangan Pak Gubernur dong. Iya, 100 buat Pak Gubernur. Ini bukan uang ya Pak ya? Iya betul, posisi manajer. Nah ini saya sediakan kasus, nanti seperti apa 5 posisi kontrol tersebut dalam menangani kasus tersebut. Kasusnya sama Bapak Ibu, cuma nanti perannya sebagai kontrolnya berbeda. Di sini saya ambil kasus jika ada siswa yang tidak memakai atribut kelengkapan pada saat upacara bendera. Pernah ya boleh kita itu ya. Nah jika kita posisinya sebagai penghukum, yang biasanya kalimatnya tercap gitu, hormat pada bendera selama 1 jam, atau mungkin berdiri di sebelah barat menghadap ke timur menghadap sinar matahari, seperti itu ya Bapak Ibu. Itu berarti kita masih posisi kontrolnya menjadi seorang penghukum. Nah bagaimana dengan membuat merasa bersalah? Biasanya seperti ini pendekatannya. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Biasanya seperti itu. Jadi sendiri anak dalam diri anak, oh iya aku salah. Maka mereka dirinya aku salah gitu terus ya. Karena kita mengeluarkan kalimatnya seperti itu, jadi membuat anak tersebut merasa bersalah. Nah jika pada posisi teman nih Bukes ya, posisi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya sekali. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Dan biasanya lebih dekat pendekatan kami kita sebagai teman ya. Lalu untuk sebagai pemantau, ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ya, dan jangan diulangi lagi. Misal sebagai pemantau, mungkin besok hari Seninnya depan jangan diulangi lagi. Konsekuensinya seperti itu. Atau adalah konsekuensinya ya, kalau dengan pemantau ini kata kuncinya ada konsekuensinya. Semisal kayak kita
manajer apa toh kalimatnya? Nih Bapak Ibu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu dapat memperbaiki kesalahanmu? Tapi pendekatannya ada solusi, pada solusinya ada kolaborasi antara guru dan siswa untuk memecahkan masalahnya. Masalah apa? Masalah tadi tidak memakai atribut yang lengkap. Jadi akan ditanya dulu, kamu tahu kesalahanmu? Apakah kamu bersedia atau bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu kita tanya dulu deh, seperti itu. Baik, Bapak Ibu di sini saya sajikan beberapa kalimat. Nanti Bapak Ibu silakan dianalisa posisi kontrol apakah aku gitu ya. Nah di sini di tampilan saya ada katanya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira ini inputnya atau kategorinya kontrol yang apa nih Bapak Ibu ya? Membuat merasa bersalah. Kenapa Bapak Ibu bisa menjawab itu? Ini tentang perasaan ya, ini ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu atau dengan sikap kamu. Nah ini kan menandakan guru ini peduli dengan murid ya. Ketika murid ini melakukan kesalahan, itu tentu akan kecewa. Nah dengan mengutarakan kata yang seperti itu, tentu murid nanti akan berpikir kalau oh ya saya telah membuat kecewa, berarti saya telah berbuat salah. Terima kasih sudah. Ya, terima kasih. Jawabannya luar biasa sekali dari Bu Ayu. Tapi diberikan dulu sebelum Bu Ayu ya. Mungkin Bu Ayu sudah menyimak pemaparan materi yang telah saya berikan ya. Jadi benar jawabannya adalah membuat merasa bersalah. Di sini ada kata kecewa. Dijelaskan Bu Ayu bahwa kita ada kalimat yang terucap tadi, membuat merasa bersalah pada diri Anda. Selanjutnya yang kedua, kamu tidak pernah benar yang melakukannya. Ini yang kira-kira bersedia memberikan pendapat. Sebagai posisi kontrol apa ini? Bunda, gimana nih Bunda menurut Bunda apa? Sama nggak apa Bunda? Untuk menurut saya sebagai pemantau, karena kan itu pertanyaan kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti kan guru memantau perilakunya siswa tersebut. Baik, terima kasih Bunda sudah memberikan jawaban. Tepuk juga dong untuk Bunda. Nah, jawaban yang kedua ini adalah sebagai penghukum. Penghukum. Kenapa penghukum? Kan di sini ada kamu tidak pernah benar. Ketika dia salah, dihukum dong nantinya. Kamu tidak pernah benar melakukan ini. Berarti dia dimarahi, dihukum. Berikutnya yang ketiga. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kira-kira ini maksudnya di posisi kontrol apa nih Bapak Ibu? Siapa yang bersedia menjawab? Oke, Bu Nura kelihatannya ya. Apa Bu Nura? Karena di sini guru itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, terima kasih ya. Jadi betul ya di sini siswa diberi kesempatan ditanya ya untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada solusinya, ada solusi untuk memecahkan masalah. Tepuk tangan untuk Bu Nura. Berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kira-kira apa nih? Teman, kamu Bapak Ibu punya teman? Iya, lebih dekat lagi. Jadi tidak ada jarak antara guru dan murid. Betul sekali. Tepuk tangan kita semua. Iya. Terakhir ini deh, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa Bu? Pak? Penghukum ada mengatakan kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ada konsekuensinya, tapi yang kata kuncinya konsekuensi. Berarti apa Bapak Ibu? Pemantau. Pemantau itu ada konsekuensinya jika tidak mengerjakan tugas, tidak akan mendapat nilai seperti itu. Jadi Bapak Ibu sudah paham ya tentang posisi kontrol guru ya. Jadi yang ideal adalah sebagai manajer. Berikutnya ada keyakinan kelas. Saya tidak menjelaskan apa itu keyakinan ya, tidak. Di sini tadi sin A
siswa menjadi subjeknya, gitu ya. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas di sini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dan dibuat dalam pernyataan positif. Jadi pada saat Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, Bapak menggunakan kalimat yang positif. Jangan ada kata dilarang, jangan, stop, itu tidak boleh. Biasanya kalau ada aturan masih ya, dilarang berangkat, dilarang terlambat, sebisa itu kalau ada aturan. Jadi kalau ada keyakinan kelas itu tidak boleh. Kalau di keyakinan kelas kita gunakan kalimatnya positif. Kenapa? Karena agar terafirmasi yang positif juga. Misal kalau dilarang membuang sampah sembarangan, tapi kita gunakannya pakai gimana nih kalimatnya, Bu? Iya, buanglah sampah di tempatnya. Misal dilarang mencontek, apa nih kalimat positifnya? Kerjakan dengan jujur, ya boleh yang seperti itu. Pahami Bapak Ibu ya tentang pernyataan ini ya, pernyataan positif. Jadi Bapak Ibu kalau membuat keyakinan kelas menggunakan kalimat yang positif atau pernyataan positif. Dan sedikit saja, tidak usah banyak panjang ya. Biar apa? Biar mudah diingat dan dilaksanakan, diimplementasikan. Nah, sesuai dengan kondisi kelasnya tentunya ya, sehingga mudah diterapkan dan melibatkan semua warga kelas maupun warga sekolah untuk keyakinan sekolah. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah ya, alhamdulillah. Nah, yang terakhir materi yang beri adalah tentang segitiga restitusi. Tadi ya tentang restitusi. Nah, pada kali ini kita akan membahas segitiga restitusi. Apa atau segitiga restitusi itu? Jadi segitiga restitusi ini berupa proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, seperti pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang dicita-citakan adalah dengan pembelajaran yang berpusat pada murid dan juga memiliki tanggung jawab dan berakhlak mulia ya. Jadi kita gunakan pendekatannya dengan tahapan segitiga restitusi. Pada tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah penstabilan identitas, tahapan yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan tahapan yang terakhir atau yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, saya punya keyakinan ini Bapak Ibu. Nah, pada menstabilkan identitas, di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita menganggap tidak apa-apa berbuat salah. Dengan kita berbuat salah, kita dapat memperbaikinya gitu. Jadi berbuat salah itu wajar. Bahkan setiap orang, pasti tentunya berbuat salah itu pernah. Tidak hanya murid saja, kan kita sendiri sebagai guru tentunya juga pernah berbuat salah. Biasanya kalimatnya apa yang kita ucapkan ketika menstabilkan identitas? Ini berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Itu kalimat-kalimat afirmasinya yang dapat kita gunakan ketika kita menstabilkan identitas anak. Agar apa? Agar kita dapat mengubah yang tadinya identitas gagal karena salah ke identitas yang berhasil seperti itu. Jadi tidak mencap siswa tersebut gagal, tidak ya. Kita ubah ke identitas yang berhasil. Berikutnya pada validasi tindakan yang salah, di sini dibuat berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi setiap perilaku pasti ada alasannya. Nah, biasanya kalimat yang diucapkan atau pendekatannya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting untukmu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita tanya alasannya. Misal anak terlambat, kita tanya, kamu terlambat pasti ada alasannya kan? Nah, di situ kita tanya alasannya, divalidasi tindakan yang salah. Berikutnya menanyakan keyakinan. Pada tahap menanyakan
bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, biasanya ini kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang telah kita buat tadi. Nah, karena kan buat keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebersihan biasanya. Nah, kita tanya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Seperti itu ya. Mau seperti apa gambaran sebuah kelas yang menurut kamu? Final seperti itu. Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, di sini kita tanyakan soal keyakinan. Ketika tadi yang awalnya dari tindakan yang salah tadi kita tanya alasannya, di menanyakan keyakinan ini kita tanyakan soal yang telah dilanggar dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Seperti itu. Jadi dari ketiga tersebut saya sudah mempraktekkan sedikit diskusi pada kasus murid saya di sini. Suaranya tidak terdengar ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini tekanan narasinya Bapak Ibu dan juga suaranya ini kurang masuk di soundnya. Ya, itu tadi contoh dari segitiga distribusi ya Bapak Ibu dari saya. Untuk penutup ya Bapak Ibu, ini sudah sesi terakhir penutup dari saya. Dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosialisme yang baik sehingga mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya menjadi among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai pada standar nasional pendidikan. Tepuk tangan kita semua Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga pemaparan dari saya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan juga saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Pembawa. Baik, terima kasih Bu Irla. Itu tadi pemaparan materi yang sangat menarik ya Bu, Bapak Ibu semua. Ini adalah tunjukan kita di sekolah ini ya Bapak Ibu. Oke, untuk aku selanjutnya yaitu sharing atau pengajaran, mungkin Bapak Ibu punya undang-undang atau pertanyaan yang ingin ditanyakan. Silakan, waktu dan teman-teman silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ini Bu Emma, ada yang belum saya pahami dan perlu saya tanyakan, yaitu bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah. Terima kasih. Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Bu Kriswati. Bagaimana cara kita membangun budaya positif di lingkungan sekolah, terutama di yang di 2 Jigar ini ya Bu ya? Ibu, tadi menurut Pak Bupon budaya positif adalah kebiasaan yang baik. Jadi bisa kita mulai dari kebiasaan seperti yang sudah kita laksanakan dengan pembiasaan pembacaan Asmaul Husna sebelum belajar dimulai, pembiasaan senam di hari Jumat, lalu ada Jumat bersih, dan juga ada pembiasaan lainnya bahkan sampai ekstrakurikuler atau mungkin pada saat di kelas pun kita saat pembelajaran kita terapkan budaya-budaya positif tersebut. Sehingga apa Bapak Ibu? Program-program dari sekolah, kita buat program di mana program tersebut sangat mendukung sekali tentang adanya budaya positif yang mana dapat menimbulkan rasa motivasi intrinsik dari dalam diri siswa itu, karena tujuannya memang kita harus lebih berpusat pada siswa itu Ibu. Jadi kita tingkatkan lagi, kita buat program sekolah yang lebih menuju siswa tersebut. Terima kasih Bu Kriswati. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Bapak Ibu mungkin yang belum paham dengan materinya. Ya, terima kasih.
kasih waktu yang telah diberikan. Di sini saya mau menanyakan, apakah boleh melakukan restitusi di tempat umum atau di depan teman-temannya langsung? Misal kayak pada pembelajaran di BSOK ada anak yang membuat salah atau melakukan kesalahan, apakah boleh langsung dimarahi di tempat itu juga dibentak-bentak di depan teman-temannya? Lanjut, terima kasih. Terima kasih Bu Raden ya, pertanyaan sangat relate sekali dengan kehidupan kita juga. Kadang kita lepas kontrol dan boleh kita marah-marah di hadapan anak-anak yang lainnya. Dari menurut studi restitusi itu tidak boleh Bu ya, karena apa? Karena pada studi restitusi itu sudah dijelaskan proses dialog. Dimana kalau kita ngomongin dialog itu adalah berbicara dua arah ya, dari saya dan murid saya, bukan atau berarti dengan berarti kita cari solusinya tadi, kita cari solusi bersama dan jadi jangan, kalau bisa jangan di hadapan teman-teman yang lain, karena gimana ya, nanti bisa menimbulkan dampak yang kurang baik, misal kayak trauma mungkin atau dipermalukan, bahkan dia itu mau mengakui kesalahan jadi kayak gengsi, kayak malu seperti itu. Jadi kalau bisa itu dipanggil saja di ruang guru maupun di ruang mana, yang penting nanti itu dialognya bersama langsung berarti. Bisa ada dua orang yang sama atau berkelahi, panggilnya satu-satu seperti itu. Kalau dari belakang saya, atau mungkin dari Bapak Ibu bisa menambahkan atau punya pengalaman, monggo. Tidak ada Bapak Ibu? Tidak ada. Setuju pentingnya dengan jawaban saya ya? Setuju. Itu ya Bu Raden ya. Terima kasih Bu Raden. Monggo kembali lagi ke Bu Ayu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini seperti tanya jawabnya sudah cukup ya Bu. Gitu ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu semua, kita semua telah mengikuti pemaparan materi yang sungguh menarik ini ya. Ini sangat relate dengan kehidupan kita, dengan kesadaran kita dalam menghadapi murid-murid kita. Nah ini bisa kita terapkan untuk murid-murid kita ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru ini punya posisi kontrol ya, posisi kontrol yang paling efektif tadi yang posisi manajer ya Bapak Ibu. Oke, nah itu bisa kita terapkan sebagai guru, dan terima kasih ya Bu Erla karena materi ini kita semua dapat memahami tentang posisi guru di sekolah kita ya. Kemudian semoga nanti kita dapat menerapkan disiplin positif bagi kita semua, tidak hanya murid ya, tapi semua pada sekolah di sini. Nah, pada pengunjung acara, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti acara ini dengan baik, sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama kami. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jujur ya, jujur kerjakanlah dengan jujur. Nah, kalimat-kalimat tersebut merupakan pernyataan diri kita yang bersifat positif. Sama buat? Bisa ya? Bisa keyakinan kelas nanti kita buat dan kita setuju atau sepakati secara bersama. Nah, nanti anak-anak akan menempelkan pada kolom yang sudah disediakan ya. Anak-anak secara berdirikan nanti menempelkan di papan ini. Oke, nanti setelah itu kita koreksi bersama, kita evaluasi bersama kalimat mana yang sudah sesuai untuk sebuah keyakinan kelas kita. Setuju? Setuju. Pertanyaan? Tidak. Dan kalau tidak, guru akan membagikan jawaban. Halo. Hai. Ini guru punya kertas komplet. Nanti kalian tinggal menempelkan ya kertas ini sudah ada lembarannya ya. Tinggal menempelkan dan nanti guru akan membagikan kertas ini kepada kalian semua. Anak-anak dapat menuliskan beberapa kalimat atau pernyataan ya yang membuat keyakinan kelas kita.
baik karena sama intinya itu. Jadi kita punya 5 keyakinan kelas yang harus kita tetapkan. Setuju? Baik, kalau kalian sudah menyetujui semuanya, ada kontraknya ya. Kontraknya. Jadi guru sudah menyiapkan ya, sudah menyiapkan form tanda tangan kontrak yang kelas kita ya. Jadi sudah dibuat, harus ditandatangani. Kenapa bu tanda tangan kontrak sekolah itu? Iya, karena kamu kalau sudah menyetujui menandatangani berarti kamu sudah harus meyakininya. Kamu harus mempertanggungjawabkan. Itu ya, paham? Baik, nanti silakan untuk kamu tandatangani ya. Halo. Jadi kalian sudah membuat keyakinan kelas dan juga bahwa menyepakatinya dengan sudah menandatangani tanda tangan kontrak keyakinan kelas ini ya. Jadi ini keyakinan kelas ini yang sudah kalian buat merupakan tanggung jawab kalian dan juga akan kalian sepakati. Akan kalian apa? Iya tentunya ya. Terima kasih anak-anak sudah membuat keyakinan kelas dan anak-anak sanggup menyepakatinya dan juga mentaatinya. Kelas 4 mana suaranya? Terima kasih, semangat yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gavin dari kelas 4 SD Negeri 2 Dikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Delva dari kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri dari kelas 4 SD Negeri 2 Dikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita dari kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agar dari kelas 4. Sangat senang. Senang sekali. Senang sekali. Sangat antusias. Sangat senang. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Agar hidup rukun dan saling menghargai. Agar melatih diri untuk bertanggung jawab. Agar kita mandiri dan dapat bertanggung jawab. Agar melatih hidup disiplin. Agar membudayakan disiplin positif.